Sungguh bukan contoh negarawan yang capresnya yang baik. Suka umbal janji tapi tingkat halusinasinya sudah kelas dewa. Ini dia info terkini Widya. Kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kubu Prabowo Gibran itu kalau ngelempar sesuatu, data atau program itu pakai landasan enggak yo? Pakai dasar argumentasi logis, realistis gitu enggak ya? Perasaan kok kayak seenaknya, atau bahasa Jawanya sakdet saknyet, sak krentek, ati pengen ngomong apa, yo ngomong. Biasa omon-omon sambil joget-jogetan. Sepertinya biasa omon-omon nggak pakai data. Apa wowo waktu debat kelima atau debat capres pamungkas kemarin, ia menebar janji manis. Mulai 2024 nanti akan membangun 300 fakultas kedokteran jika terpilih menjadi presiden. Pokoknya setiap ada kesempatan bicara kayak bos pabrik duit aja. Programnya bangun ini, bangun itu, bagi ini, bagi itu. Kadang itu malah yang disebut kayak nggak masuk akal. Pas debat kemarin selain 300 fakultas kedokteran, kan juga dijanjiin bangun 3 juta rumah buat rakyat miskin. Tenan pora to kuwi? Rencananya yang dari 92 fakultas kedokteran saat ini akan ditambah 300 yang ia bangun nanti. Pembangunan fakultas kedokteran untuk mengatasi kekurangan sumber daya dokter di dalam negeri. Prabowo menyebut ada kekurangan 140.000 dokter. Omon-omon dan janji-janji manis Prabowo itu beneran apa bual-bualan? Emang mudah bangun fakultas kedokteran itu, lalu mahasiswanya pada daftar, kuliah bisa langsung dimulai. Sederhana saja, biaya membangun satu fakultas kedokteran itu berapa? Apakah kita juga sudah siap dengan dosen atau pengajarnya? Dan apakah selama ini banyak yang berminat masuk di fakultas itu? Jadi dokter itu nggak boleh sembarangan, harus benar-benar nyari mahasiswa yang beneran pengen jadi dokter, bukan sekedar nerima mahasiswa. Jika tingkat kebutuhan tenaga medis tinggi, tidakkah lebih baik menjaga atau melakukan upaya preventif supaya tidak timbul gangguan kesehatan? Misalnya ya, tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, rutin berolahraga, punya waktu istirahat cukup, mengurangi berbagai penggunaan zat kimia dalam makanan, dan lain sebagainya. Coba bandingkan atau dikalkulasi kebutuhan menyadarkan rakyat hidup sehat dengan bangun 300 fakultas kedokteran. Lebih masuk akal yang mana? Silahkan teman-teman komen. Kenapa ya? Kubu Prabowo Gibran itu menyimpulkan sesuatu ujung-ujungnya buang duit negara. Bangun ini, bangun itu, bagi ini, bagi itu. Apa-apa gratis. Memangnya kita bisa cetak duit semuanya sendiri, semaunya sendiri. Bicara kebutuhan dokter itu, mestinya bicara dulu dengan memetakan dokter yang ada di Indonesia. Di Jawa, seorang sarjana kedokteran ngedaftar di klinik kecil saja wes nggak bisa. Rata-rata klinik di berbagai pelosok sudah ada dokternya. Ini di Jawa. Memangnya dokter-dokter baru itu mau kerja di luar Jawa? Itu dulu deh dipecahkan, dicari solusinya. Masih sangat jarang dokter mau kerja di Kalimantan, di Sulawesi, apalagi di Papua. Juga petakan berapa fakultas kedokteran yang ada sekarang.
berapa lulusannya per tahun, dan berapa kebutuhan penyediaan dokter. Kan gitu. Berapa sih proporsi ideal setiap wilayah untuk dokter? Tiap kabupaten kota butuh dokter, jumlahnya kan berlainan. Bila tidak disikapi dengan bijak, maka bakal banyak sarjana kedokteran yang tidak bisa menerapkan ilmunya. Jika ada 300 fakultas kedokteran dan tiap fakultas rata-rata meluluskan 50 mahasiswanya tiap tahun, maka dikalikan 300 bakal ada 15.000 dokter. Misalnya saja ya, setahun 2 kali wisuda, akan terdapat 30.000 dokter per tahunnya. Bayangkan, mereka mau kerja di mana? Padahal mengacu standar ideal WHO mengenai kebutuhan dokter untuk 1 dokter per 1.000 penduduk. Untuk 270 juta penduduk Indonesia membutuhkan 270.000 dokter. Saat ini ketersediaan dokter ada 180.000. Kekurangannya tidak mencapai 140.000. Sebagaimana yang diutarakan Prabowo. Melainkan hanya kekurangan 90.000 dokter saja. Itu data yang disodorkan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Mbok bila merumuskan sesuatu itu ngobrol dulu sama ahlinya, tanya, bukan menyimpulkan sendiri. Kira-kira Prabowo kalau mau bangun 300 fakultas kedokteran sudah memikirkan anggaran yang dibutuhkan belum ya? Apalagi kabarnya saat ini, kalau perguruan tinggi mau buka fakultas kedokteran harus membuka rumah sakit juga di kampusnya. Otomatis biayanya kan bakal lebih gede lagi tuh. Jangan-jangan duitnya yang capek ratusan triliun juga, kayak program makan gratis. Misalnya sudah ada 300 fakultas kedokteran baru. Kira-kira mahasiswanya gratis atau bayar ya? Lah kalau bayar, apakah yakin akan mampu semua itu mahasiswa? Mengingat biaya kuliah kedokteran itu tidak murah, sangat mahal. Dan tidak semua warga bisa menjangkaunya. Mengapa mahal? Ya soalnya ini urusan nyawa manusia. Harus ada alat-alat pendukung praktek kedokteran yang terbaru, alatnya canggih. Kita mau nyetak dokter yang kompeten, bukan dokter kecil loh, dokter SD. Jangan-jangan nanti yang bisa kuliah hanya anaknya pejabat, anak orang kaya. Terus keluarga dengan penghasilan pas-pasan nggak bisa menjangkau. Hanya ngeliat doang, hanya bercita-cita. Tahu sendiri kan, biaya kuliah kedokteran sangat tinggi. Seperti kami-kami ini, rakyat jelata ini, mana mungkin bisa menjangkau biaya kuliah kedokteran. Benar-benar janji yang mengada-ngada, sulit terrealisasi, bombastis. Hanya angan-angan. Itu baru bicara soal pembangunan fakultas kedokteran. Terus, omon-omon, sudahkah Prabowo memikirkan setelah lulus mereka mau ditempatkan di mana? Kalau lulusan overload alias bludak, sementara tidak tersedia tenaga medis, perawat, administrasi, rekam medik, bagaimana mereka bisa berpraktek? Bagaimana para dokter bisa melayani pasien? Dokter itu bila melayani tanpa perawat bakal lebih lama. Selain itu, soal ketersediaan rumah sakit, apakah bisa mengakomodir semua dokter? Jangan-jangan nantinya malah banyak pengangguran intelektual. Jadi saya rasa tidak hanya butuh pembangun fakultas kedokteran, tetapi juga harus memikirkan kebutuhan pendukung, peralatan juga manajemennya. Membangun 300 fakultas kedokteran bukan solusi memenuhi kekurangan dokter. Ada alternatif lain yang lebih rasional bisa ditempuh. Misalnya, kenapa nggak meringankan biaya kuliah kedokteran saja? Jadi pemerintah memberikan subsidi atau memberikan tambahan beasiswa yang akan meringankan biaya selama kuliah.
Sehingga dari ketersediaan fakultas kedokteran yang ada saat ini bisa menarik lebih banyak calon mahasiswa baru dan kuliah di fakultas kedokteran dengan biaya yang terjangkau. Dengan biaya yang tidak mahal ini akan dicetak dokter-dokter baru yang handal dan tidak komersil sehingga meringankan pasiennya. Nek bicara biaya kuliah kedokteran lebih murah, otomatis waktu mereka buka praktek, biaya jasanya juga nggak mahal. Nah, ini kayaknya sih yang nggak dipikirkan Prabowo Gibran. Pokoknya asal janji yang dahsyat saja, biar menarik perhatian pemilih. Mau terrealisasi atau enggak, itu urusan belakangan. Mungkin Prabowo itu lupa kalau rakyat sekarang sudah pinter dan kritis. Ada penawaran program yang nggak masuk di akal, ya ditertawakan sama mereka. Kalau dipikir-pikir ya, memang agak aneh dan kelihatan halu banget program-program andalan paslon nomor urut 2 ini. Bikin makin muak saja. Hari gini kok masih jual mimpi-mimpi. Coba bayangkan, program makan siang gratis butuh 450 triliun. Pembangunan 300 fakultas kedokteran kemungkinan besar butuh anggaran ratusan triliun juga. Membangun puskesmas modern mau berapa triliun coba? Membangun 3 juta rumah butuh berapa coba? Ada lagi beasiswa bagi 30.000 mahasiswa yang katanya mau dikirim ke luar negeri. Mbok ya nggak terlalu ngawang-ngawang gitu loh. Terlalu tinggi kalau bikin rencana gitu. Apa anggaran negara nantinya mau habis untuk program unggulan saja? Sementara program prioritas lainnya gimana nasibnya kelak? Apa ada rencana naikin pajak? Lah ya podo wae, itu sama saja mencekik rakyat. Rakyat nanti yang susah juga. Ngomong dan bermimpi itu gampang, gak butuh modal. Tapi kalau diucapkan oleh capres, nanti harus ada konsekuensi mesti diwujudkan loh, direalisasikan dengan menyedot kebutuhan anggaran. Yo akhirnya yang ditagih ya rakyat juga, menaikkan pajak. Ini loh yang gak dipikirkan. Sungguh bukan contoh negarawan yang capresnya yang baik. Suka umbal janji tapi tingkat halusinasinya sudah kelas dewa. Hal-hal semacam ini harusnya menjadi perhatian dan penilaian pemilih. Coba cek dan resapi, capres mana yang halu, tukang ngimpi, kemungkinan bakal nggak terwujud. Mana capres yang benar-benar memperhatikan kebutuhan rakyatnya, realistis, tidak halu, dan bisa dipertanggungjawabkan janji-janjinya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya berikutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya